set of bogeys, 135, 50, Angel 60. Meksiko kembali diguncang dengan kerusuhan yang dipicu perang kartel. Sebenarnya bagaimana peta kartel di negara ini? Mengapa mereka bisa tumbuh begitu besar? Dan tindakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat? Kerusuhan terakhir terjadi saat pasukan keamanan Meksiko menangkap pemimpin kartel Ovidio Guzman. Dia adalah putra El Capo Joaquin Guzman yang dipenjara di Amerika Serikat. Penangkapan pada Kamis 5 Januari 2023 memicu kekerasan pembalasan di seluruh Sinaloa. Anggota kartel melakukan kerusuhan dengan membakar puluhan mobil termasuk pesawat terbang di bandara. Lebih dari 30 orang meninggal dalam kekerasan tersebut. Penahanan Ovidio Guzman menjadi yang kedua setelah penahanan singkatnya pada Oktober 2019 yang mempermalukan pemerintah Meksiko. Sebuah peristiwa yang juga menyoroti tantangan dalam menindak kartel yang menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut. Saat itu, ratusan anggota kartel membuat pasukan keamanan di Culiacan kewalahan. Mereka menjadikan kota sebagai medan perang yang membuat warga sipil ketakutan. Presiden Andrés Manuel López Obrador beberapa bulan kemudian mengakui dia secara pribadi memerintahkan pembebasan Ovidio Guzman untuk melindungi penduduk. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kartel di negara tersebut. Pihak berwenang Meksiko telah melakukan pertempuran mematikan melawan kartel narkoba selama lebih dari 1 dekade, tetapi dengan keberhasilan yang terbatas. Ribuan orang Meksiko termasuk politisi, mahasiswa, dan jurnalis meninggal dalam konflik setiap tahun. Negara ini telah menyaksikan lebih dari 360.000 pembunuhan sejak 2006 ketika pemerintah menyatakan perang terhadap kartel. Amerika Serikat telah bermitra erat dengan tetangga selatannya dalam pertempuran ini. Washington memberi Meksiko miliaran dolar Amerika untuk memodernisasi pasukan keamanannya, mereformasi sistem peradilannya, dan mendanai proyek pembangunan yang ditujukan untuk mengekang migrasi di perbatasan selatan Meksiko. Washington juga berusaha membendung aliran obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat dengan memperkuat operasi keamanan dan pemantauan di sepanjang perbatasannya dengan negara itu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin kita ketahui jawabannya terkait kartel di Meksiko. Pertanyaan pertama, bagaimana kartel Meksiko bisa tumbuh besar dan kuat? Para ahli menunjuk pada kekuatan domestik dan internasional. Di Meksiko, kartel menggunakan sebagian dari keuntungan besar mereka untuk membayar hakim, pejabat, dan politisi. Mereka juga memaksa pejabat untuk bekerja sama. Pembunuhan jurnalis dan pegawai negeri oleh kartel relatif sering terjadi. Lusinan politisi terbunuh menjelang pemilihan paruh waktu negara itu pada tahun 2021. Banyak kematian dikaitkan dengan kartel. Kartel berkembang selama 7 dekade ketika Meksiko diperintah oleh satu partai, yakni Partai Revolusioner Institusional atau PRI. Dalam struktur politik yang tersentralisasi ini, kelompok pengedar narkoba mengembangkan jaringan pejabat korup yang luas sehingga mereka dapat memperoleh hak distribusi, akses pasar, dan perlindungan. Pemerintah PRI berakhir pada tahun 2000 dengan terpilihnya Presiden Vicente Fox dari Partai Aksi Nasional yang konservatif. Dengan politisi baru berkuasa, kartel meningkatkan kekerasan terhadap pemerintah dalam upaya membangun kembali kekuasaan mereka atas negara. Di tingkat internasional, kartel Meksiko mulai mengambil peran yang jauh lebih besar pada akhir 1980-an. Ini setelah pemerintah Amerika memutuskan jaringan Karibia yang digunakan oleh kartel Kolombia untuk menyelundupkan kokain. Geng-geng Meksiko akhirnya beralih menjadi kurir untuk organisasi kriminal Kolombia, termasuk kartel Cali dan Medellin yang terkenal. Pada tahun 2007, kartel Meksiko menguasai sekitar 90% kokain yang masuk ke Amerika Serikat. Pertanyaan kedua, kartel apa yang terbesar? Kartel narkoba Meksiko terus berubah. Selama beberapa dekade mereka telah tumbuh, terpecah, menjalin aliansi baru, dan saling bertarung memperebutkan wilayah. Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika telah mengidentifikasi beberapa kartel besar di Meksiko. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah kartel Sinaloa.
Sebelumnya dipimpin oleh Joaquin El Capo Guzman, Sinaloa adalah salah satu kelompok perdagangan narkoba tertua dan paling berpengaruh di Meksiko. Benteng mereka tersebar di hampir separuh negara, khususnya yang berada di sepanjang pantai Pasifik di barat laut dan dekat perbatasan selatan dan utara negara itu. Kelompok ini beroperasi di sebanyak 50 negara. Ini menjadikan mereka memiliki jejak internasional yang lebih besar daripada saingannya di Meksiko. Pada tahun 2017, otoritas Meksiko mengekstradisi Guzman ke Amerika Serikat, tempat dia menjalani hukuman seumur hidup atas berbagai tuduhan terkait narkoba. Pada tahun 2021, Presiden Amerika Joe Biden memberlakukan sanksi terhadap 8 anggota kelompok tersebut yang kini dipimpin oleh Ismael Zambada Garcia dan putra El Capo Ovidio Guzman yang dikenal sebagai The Moss serta saudara laki-lakinya yang dikenal sebagai Los Capitos. Kelompok terbesar kedua adalah Jalisco New Generation Cartel atau CGNG. Jalisco pecah dari Sinaloa pada tahun 2010 dan merupakan salah satu kartel Meksiko yang tumbuh paling cepat. Mereka kini beroperasi di lebih dari 2/3 negara. Menurut DEA, perluasan cepat ini karena kesediaan kelompok tersebut untuk terlibat dalam konfrontasi kekerasan dengan pihak berwenang dan kartel saingan. CGNG diperkirakan memasok lebih dari 1/3 pasar obat Amerika. Yang ketiga dikenal sebagai organisasi Beltran Leyva atau BLO. Kelompok tersebut dibentuk oleh kelompok bersaudara Beltran Leyva yang memisahkan diri dari Sinaloa pada tahun 2008. Sejak saat itu, keempat bersaudara tersebut telah ditangkap atau dibunuh, namun loyalis mereka tetap beroperasi di seluruh Meksiko. Kelompok sempalan organisasi ini menjadi lebih otonom dan kuat mempertahankan ikatan dengan Jalisco, Juarez, dan Los Zetas. Kartel besar keempat menurut DEA adalah Los Zetas. Mereka awalnya merupakan pasukan penegak paramiliter untuk Gulf Cartel atau kartel Teluk. Los Zetas disebut oleh DEA pada tahun 2007 sebagai kelompok paling maju secara teknologi, canggih, dan kejam di negara itu. Kelompok itu merupakan pecahan dari kartel Teluk pada tahun 2010 dan menguasai petak Meksiko Timur, Tengah, dan Selatan. Namun mereka telah kehilangan kekuatan dalam beberapa tahun terakhir dan terpecah menjadi sayap saingannya. Yang paling menonjol adalah kartel Timur Laut. Kartel lain adalah Guerreros Unidos atau GU. Berbasis di Meksiko Barat Daya, Guerreros Unidos memisahkan diri dari BLO pada tahun 2009 dan terlibat dalam perdagangan heroin. Grup tersebut diketahui memiliki kemitraan dengan CGNG, termasuk menggunakan jaringan transportasi sama untuk mengirim obat-obatan dari dan ke Amerika. Selanjutnya ada Gulf Cartel atau kartel Teluk. Basis kekuatannya berada di timur laut Meksiko, terutama wilayah Tamaulipas dan Zacatecas. Mereka diperkirakan bekerja sama dengan anggota CGNG di wilayah tersebut. Dalam dekade terakhir, kelompok tersebut telah terpecah menjadi beberapa faksi hingga menipiskan kekuatannya saat bertempur memperebutkan wilayah dengan Los Zetas. Pada tahun 2021, 3 faksi Teluk yang bertikai mengumumkan gencatan senjata dan bersikeras mereka ingin menjaga perdamaian di Tamaulipas. Kartel Juarez juga dikenal sebagai kekuatan yang menakutkan. Menjadi saingan lama Sinaloa, Juarez memiliki kubu di negara bagian utara tengah Chihuahua, wilayah di seberang perbatasan dari New Mexico dan Texas. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok tersebut telah terpecah menjadi beberapa faksi, termasuk La Línea yang mengontrol penegakan hukum tingkat jalanan. Kemudian juga ada La Familia Machoacana atau LFM. Dibentuk pada tahun 1980-an, LFM berbasis di negara bagian Machoacoan di Meksiko Barat. Pada tahun 2009, Presiden Amerika Barack Obama menunjuk kelompok itu sebagai pedagang narkotika asing yang signifikan dan mengenakan sanksi keuangan di bawah Undang-Undang Penunjukan Gembong Narkotika Asing. Meski masih aktif, LFM telah melemah dan terfragmentasi dalam beberapa tahun terakhir. Kartel besar terakhir adalah Los Rojo. Ini merupakan kelompok sempalan lain dari BLO. Los Rojos beroperasi di Meksiko Tengah dan Barat Daya serta sebagian besar bergantung pada penculikan dan pemerasan. Meskipun beberapa pemimpinnya ditangkap antara 2019 hingga 2020, kelompok itu tetap aktif dan bersama Guerreros Unidos telah dikaitkan dengan penghilangan dan pembunuhan 43 mahasiswa di wilayah Guerrero pada tahun 2014.
Pertanyaan ketiga, tindakan apa yang diambil Meksiko untuk membendung perdagangan narkoba? Pemerintah Meksiko menanggapi kartel terutama dengan mengerahkan pasukan keamanan, langkah yang seringkali memicu banyak kekerasan, dan setiap pemerintahan memiliki cara berbeda dalam menghadapi kelompok ini. Presiden Felipe Calderón yang berkuasa tahun 2006 hingga 2012 menyatakan perang terhadap kartel tidak lama setelah menjabat. Selama 6 tahun masa jabatannya, dia mengerahkan puluhan ribu personel militer dan menambah personel baru terutama untuk mengganti pasukan polisi lokal yang dianggap korup. Dengan bantuan Amerika, militer Meksiko menangkap atau membunuh 25 dari 37 gembong narkoba teratas di Meksiko. Penumpasan militer adalah inti dari masa jabatan Calderón. Namun beberapa kritikus mengatakan strategi Calderón menciptakan lusinan geng narkoba yang lebih kecil dan lebih kejam. Banyak juga yang berpendapat bahwa militer Meksiko tidak siap untuk menjalankan fungsi kepolisian. Pemerintah mencatat lebih dari 120.000 kasus pembunuhan selama masa jabatan Calderón, hampir 2 kali lipat dari masa jabatan pendahulunya. Para ahli memperkirakan antara sepertiga hingga setengah dari pembunuhan di Meksiko terkait dengan kartel. Presiden Enrique Pena Nieto yang menjabat 2012 hingga 2018 mencoba mengambil pendekatan yang agak berbeda. Penerus Calderón ini mengatakan akan lebih fokus pada pengurangan kekerasan terhadap warga sipil dan bisnis daripada menyingkirkan para pemimpin kartel. Tetapi tetap saja Presiden Nieto sangat bergantung pada militer bersama dengan polisi federal untuk memerangi kartel. Dia juga membentuk kepolisian nasional baru yang terdiri dari beberapa ribu petugas. Pembunuhan menurun pada tahun-tahun pertama kepresidenan Pena Nieto, namun tahun 2015 mengalami peningkatan, dan pada akhir masa jabatannya jumlah pembunuhan telah meningkat ke level tertinggi dalam sejarah Meksiko modern. Para ahli mengkaitkan hal ini dengan dampak berkelanjutan dari strategi gembong, perseteruan teritorial, dan fragmentasi kartel. Andrés Manuel López Obrador yang menjadi presiden Meksiko dari 2018 hingga sekarang juga mengubah strategi. Tidak lama setelah menjabat, Obrador mengumumkan pemerintahnya akan beralih dari upaya militer untuk menangkap para pemimpin kartel. Mereka akan fokus pada peningkatan kerjasama keamanan regional serta pengurangan tingkat pembunuhan. Pendekatannya pelukan bukan peluru serta berusaha mengatasi masalah sosial ekonomi yang jadi pendorong tumbuhnya kejahatan terorganisir dengan menciptakan lapangan kerja. Sejak 2018, pemerintahannya telah meluncurkan gerakan anti korupsi dan mengganggu keuangan kartel. Meskipun Obrador telah membingkai strateginya sebagai pendekatan baru, beberapa pakar mengatakan tindakannya menggemakan taktik pendahulunya dan tidak berhasil. Ini terlihat termasuk dengan mengerahkan pengawal nasional baru yang dipimpin militer untuk meningkatkan keamanan. Sementara itu tingkat pembunuhan terus di sekitar rekor. Pertanyaan keempat, bagaimana narkoba diselundupkan ke Amerika Serikat? Sebagian besar obat-obatan terlarang yang masuk ke Amerika Serikat dan disita pihak berwenang ditemukan di pelabuhan masuk resmi yang jumlahnya lebih dari 300. Pedagang menggunakan berbagai taktik untuk menghindari deteksi di perbatasan. Ini termasuk menyembunyikan atau menyamarkan narkoba di dalam kendaraan atau kapal laut, menyelundupkannya ke Amerika melalui terowongan bawah tanah, dan menerbangkannya melewati penghalang perbatasan menggunakan drone atau pesawat lain. Pemerintah Amerika meskipun mengobarkan perang melawan narkoba dan melakukan upaya kontra narkotika lainnya di luar negeri, mereka hanya membuat sedikit kemajuan dalam mengurangi permintaan. Pada tahun 2017, orang Amerika menghabiskan 153 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.380 triliun rupiah untuk obat-obatan terlarang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan masalah hak asasi manusia? Kelompok kebebasan sipil, jurnalis, dan pejabat asing telah mengkritik perang pemerintahan Meksiko dengan kartel selama bertahun-tahun. Mereka menuduh militer, polisi, dan kartel melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan penghilangan paksa. Lebih dari 79.000 orang telah hilang sejak tahun 2006 terutama di tangan organisasi kriminal, meskipun pasukan pemerintah juga disebut berperan. Upaya untuk menemukan yang hilang dan mengadili mereka yang bertanggung jawab sering terhalang oleh kekerasan terkait kartel, ketidakmampuan pemerintah, korupsi, serta faktor lainnya. Salah satu contoh paling mengerikan dari pelanggaran ini terjadi di daerah Guerrero pada tahun 2014. Saat itu 43 pengunjuk rasa mahasiswa diculik dan diduga dibunuh.
hanya 3 jenazah yang bisa diidentifikasi secara definitif. Insiden tersebut memicu demonstrasi massa. Mereka menuntut jawaban tentang penculikan. Mereka juga mengungkapkan kelelahan dengan korupsi, kekerasan, dan kejahatan endemik Meksiko lainnya. Investigasi terhadap penghilangan siswa konon menemukan bukti bahwa pihak berwenang termasuk polisi dan militer berkonspirasi dengan anggota kartel dalam kejahatan tersebut. Pemerintah kemudian meluncurkan penyelidikan baru. Pada Agustus 2022, seorang hakim memerintahkan mantan jaksa agung yang mengawasi penyelidikan awal untuk diadili atas tuduhan penghilangan paksa, tidak melaporkan penyiksaan dan pelanggaran. Dalam beberapa tahun terakhir juga muncul kelompok main hakim sendiri yang dikenal sebagai autodefensas. Mereka berusaha untuk menggantikan pasukan keamanan yang gagal melindungi masyarakat dari kelompok kriminal. Kelompok ini telah menjadi kekuatan tangguh melawan kartel di negara bagian termasuk Guerrero dan Michoacán. Namun beberapa warga juga telah melakukan pelanggaran hak termasuk perekrutan anak. Mereka juga diduga menjalin hubungan dengan kartel dengan imbalan senjata dan perlindungan, dan bahkan beralih ke kejahatan terorganisir itu sendiri. Pada akhirnya masalah kartel di Meksiko sudah sedemikian rumit, dan sumbernya adalah ketika kekuatan jahat itu sudah masuk dan menguasai sendi-sendi kekuasaan negara. Ini bisa terjadi salah satunya karena merebaknya korupsi dan mudahnya pejabat disuap. Perhatikan saja, negara dengan tingkat korupsi tinggi akan identik dengan perdagangan narkoba. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.